Kalau memang toh mentok jalur melalui musyawarah itu tidak bisa, ya berarti harus melalui jalur pengadilan. Nah, apa yang harus kita siapkan ya ketika kita itu mau ke pengadilan? Nah, berarti kita harus menyiapkan bukti-bukti. Bukti ini ibaratnya orang perang itu sebagai senjata. Iya. Ya. Mhm. Konyol kan kalau kita mau perang, ternyata kita nggak bawa Iya, senjata. senjata. Udah, nggak bisa mungkin menang. Kan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora. Apa syarat-syarat untuk mendapatkan waris? Karena harta peninggalan kakek saya berupa tanah atau kebun yang saat ini digarap oleh paman saya. Tapi hasil dari kebun bapak dan om saya yang lain tidak dapat bagian dari hasil kebun tersebut. Gimana cara urusnya? Mungkin Pak Abdullah punya solusi untuk hal ini. Silakan, Pak Abdullah. Ya, yang pertama-tama perlu kita tentukan dulu posisi kasusnya ya. Oke. Artinya kan kita tentukan dulu pewarisnya. Kalau pewarisnya kan sudah jelas, Hmm. kayak kan itu. Terus kemudian ahli warisnya siapa? Kan perlu ditentukan ahli warisnya. Apakah kakek itu sudah masih punya istri atau istrinya masih ada atau sudah meninggal, Mhm. dan kemudian punya anak berapa. Nah, itu kan juga perlu pastikan dulu untuk menentukan siapa ahli warisnya. Kemudian harta peninggalannya. Apakah harta peninggalan misalkan kita harusnya dikatakan tadi ada tanah atau kebun. Itu Iya. juga perlu ditentukan ya, perlu dipastikan apakah tanahnya itu Mhm. tanah sebagai harta bawaan atau harta bersama. Kalau orang Jawa bilang kan harta gonogini. Kono gini. Mhm. Nah, kemudian taruhlah misalkan kakek ya, kemudian neneknya sudah meninggal dunia, tinggal anak-anaknya ya. Dalam hal ini ada salah satu anaknya yang menguasai tanah atau kebun tersebut, kemudian eh, memelihara, menanami, sementara hasilnya hanya dinikmati sendiri. Ini memang ada yang seharusnya menjadi hak orang lain, dan Mhm. itu diberikan. Yang namanya hasil dari kebun atau tanah itu ya itu kan harusnya juga dibagi kepada pihak yang lain. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan haknya bagi saudara-saudara yang lain yang tidak mendapatkan hasil ataupun tidak mendapatkan harta warisan? Yang pertama kan mesti melalui jalur musyawarah dulu ya, perlu ditentukan dulu dengan Syawara. saudara-saudara. Mhm. Kalau memang istilahnya tidak bisa dilakukan langsung ya antar saudara, bisa minta eh, penengah ya atau mediator ya, siapa yang dipercaya, misalkan melalui RT atau kelurahan atau mungkin tokoh agama atau orang yang dipercaya Ya. untuk bisa melakukan penyelesaian. Kemudian kalau memang toh mentok jalur melalui musyawarah itu tidak bisa, ya berarti harus melalui jalur pengadilan. Nah, apa yang harus kita siapkan ya ketika kita itu mau ke pengadilan? Nah, berarti kita harus menyiapkan bukti-bukti. Bukti ini ibaratnya orang perang itu sebagai senjata. Iya. Ya. Mhm. Konyol kan kalau kita mau perang, ternyata kita nggak bawa Iya, senjata. senjata. Udah, nggak bisa mungkin menang. Kan seperti itu. Nah, Iya. sama halnya ketika Mhm. kita mau ke pengadilan. Ini harus ada bukti. Nah, bukti kan tidak hanya eh, bukti surat saja ya. Ada beberapa Hmm. bukti yang bisa digunakan di pengadilan, khususnya adalah perkara perdata. Iya. Minimal kan 2 bukti. Berarti dari sekian alat bukti yang ada bisa nanti mendapatkan yang berupa bukti surat ya Hmm. atau saksi. Nah, bukti surat itu yang bagaimana? Saksi yang bagaimana? Ya, yang tentunya mengetahui ya, mengalami apa yang bersangkutan dengan masalah warisan. Ya, artinya kalau bukti ya tentang ini kan tanah ya, berarti tanah bukti kepemilikannya apa? Hmm. Berupa sertifikat.
kalau belum bersertifikat bisa jadi letter C atau bentuk D atau alat bukti yang lain yang Ya. membuktikan bahwa dia adalah sebagai kakek ini sebagai pemilik sah terhadap tanah itu. Nah, biasanya kesulitan bagi ahli waris yang lain Mm-mm. untuk mendapatkan bukti yang berupa sertifikat atau surat yang lainnya itu kan kesulitan. Karena apa? Karena kan biasanya juga dikuasai oleh salah satu ahli warisnya. Ahli waris. Karena ahli waris ini menguasai ya, menguasai tanah objeknya atau juga surat-suratnya, dan dia nggak mau membagi kepada ahli waris yang lain, Ya. mereka akan menyembunyikan apa namanya, istilahnya nggak akan memberikan informasi mengenai apa namanya surat-surat yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah. Nah, bagaimana kalau seperti ini yang harus diupayakan? Kalau memang sudah diketahui bahwa tanah itu sudah bersertifikat, Mm-mm. maka kita bisa melacak melalui Badan Pertanahan Nasional, BPN, ATR setempat, Ya, ya. di mana lokasi tanah itu berada. Nah, kita bisa apa namanya minta informasi apakah tanah yang lokasinya ada di suatu wilayah tertentu, kemudian Mm-mm. atas nama siapa, ya itu bisa mencari info ke Badan Pertanahan. Cuma kesulitannya Mm-mm. mungkin syarat yang harus dipenuhi. Karena apa? Karena untuk mencari informasi ke BPN kan BPN tidak bisa memberikan informasi mengenai masalah kepemilikan kan ke semua orang, Iya, karena biasanya juga betul. meminta syarat-syarat tertentu. Ya, misalnya apa? Misalkan harus ada surat keterangan waris dari kelurahan yang di apa namanya ketahui oleh camat. Itu. Nah, seandainya kalau itu memang belum bersertifikat, ya bagaimana cara melacak dokumennya? Yaitu bisa melalui kelurahan. Karena paling tidak kelurahan atau kantor desa itu Mm. sudah ada catatan-catatan tentang tanah yang ada di Oh, wilayahnya tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau sudah mendapatkan, ya berarti itu dari sisi bukti surat kan sudah terpegang nih mm. untuk bisa membuktikan mengenai kepemilikannya itu adalah benar pemilikan dari kakeknya. Ya. Karena apa? Karena yang namanya sertifikat itu tidak hanya mengenai masalah kepemilikan siapa, atas nama siapa saja kan. Ya. Karena di situ nanti juga akan bisa di apa namanya temukan apakah tanah ini sebagai harta bawaan ataukah harta bersama, ya. Kemudian dulu istilahnya peralihan haknya itu melalui apa? Apakah warisan dari orang tuanya ataukah itu dari jual beli atau peralihan hak yang lainnya. Itu kan bisa terbaca di sertifikat itu. Mm-mm. Kemudian juga mengenai luasnya, ya, kemudian batas-batasnya, itu kan bisa terbaca di situ. Nah, ini kan kalau sudah bisa mendapatkan itu paling tidak ada satu alat bukti yang bisa kita gunakan nantinya ke pengadilan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saksi. Ya, saksi ya. Nah, saksi berarti orang yang benar-benar mengalami, mengetahui, ya, melihat ya, sendiri dengan apa kejadian-kejadian. Kalau ini berkaitan dengan warisan, bagaimana saksi ini nanti bisa menerangkan siapa pewarisnya. Nah, dari pewaris ini kapan meninggalnya, punya istri atau tidak, kalau punya siapa namanya, sudah meninggal atau belum, kalau meninggal berarti kapan meninggal. Kemudian punya anak berapa, siapa nama-namanya. Kemudian juga harus membuktikan tentang harta peninggalannya apa. Nah, Oke. untuk masalah tanah, ya kalau itu peninggalan yang berupa tanah, ini kan mesti spesifik sekali. Ya, artinya harus bisa menjelaskan secara rinci, ya itu letaknya di mana, luasnya berapa, kemudian juga tentang batas-batas Ya. tanah yang disengketakan. Ya, sebelah timur itu punyanya siapa, misalkan punyanya Pak Karto, ya, atau mungkin sebelah selatannya jalan. Ya. Itu harus jelas ya Pak Abdullah ya. Ya, itu harus jelas. Baik.